ponakan saya sendiri yang didiagnosa itu gagal ginjal karena gagal ginjal yang kronik. Jadi kalau gagal ginjal kronik itu katanya tidak akan bisa sembuh dan selama hidup akan terus cuci darah. Itu bedanya dengan kalau gagal ginjal yang akut itu katanya masih bisa sembuh dan bisa stop cuci darah. Tapi kalau gagal ginjal kronik itu tidak bisa. Dan memang ponakan saya itu lama, dia sudah setahun yang lalu itu kena stroke. Jadi dia memang komplikasi banyak sekali, diabetes juga, jantung juga, liver juga. Ya itu mungkin karena banyak obat-obatan yang diminum. Sehingga akhirnya divonis untuk cuci darah. Cuci darah sebulan 2 kali. 1 minggu 2 kali cuci darahnya. Nah, waktu cuci darah itu kondisi HB-nya itu sangat drop. Pertama cuci darah oke. Terus yang kedua, ketiga itu habis cuci darah itu HB-nya tetap 5. Nah, dengan kondisi HB5 itu sebetulnya tidak boleh untuk cuci darah. Sehingga waktu dipaksakan untuk cuci darah, kondisinya tuh waktu menjalani proses cuci darah itu dia kesakitan. Kesakitan luar biasa dan teriak-teriak. Karena memang HB-nya nggak cukup. Akhirnya setelah cuci darah HB-nya 5 ditransfusi. Transfusi darah sampai 3 kantong, 4 kantong itu naiknya sedikit sekali. Dari 5 menjadi 6,9. Nah, itu kan sudah merupakan tanda tanya. Kenapa sampai sudah transfusi segitu banyak kok naiknya nggak bisa banyak? Ternyata bahwa dia dokter mendiagnosa ada kena anemia akut yang kekurangan darah dan itu berkaitan dengan usus katanya sampai di ususnya. Sehingga akhirnya harus transfusi terus dan karena saya tahu waktu itu ponakan saya ini sudah minum hemohim tapi zaman dulu terus stop karena memang masalah keuangan juga. Jadi dia milih yang herbal-herbal lainnya dan saya diamkan saja waktu itu. Nah, setelah kondisinya seperti itu, makanya saya tawarkan kembali untuk hemohim. Jadi minum sekitar hampir 2 bulan ya, belum nyampe 2 bulan. HB-nya tuh mulai mulai naik 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 dari anemianya tuh sudah mulai tereliminir. Dari 5, 7, yang terakhir 1 minggu yang lalu itu sudah 9,6. Dokter mentargetkan untuk HB-nya menjadi 11. Dan yang menggembirakan yaitu bahwa uriumnya itu dari 185 turun menjadi 80. Kreatinnya dari 11 turun menjadi 6. Nah, itu istrinya sendiri cerita ke saya juga sampai senang sekali. Saya mendengarnya itu juga ngerasa, waduh benar ini betul-betul memang hemohim sangat membantu. Jadi yang bersangkutan ini minum hemohim tadinya 3. Tapi kemudian setelah saya konsul dengan Pak Mike, naik menjadi 4. Jadi 2 pagi, 2 malam, atau disesuaikan. Karena kalau sudah cuci darah begini kan jumlah cairan yang diminum itu kan sangat terbatas. Jadi itu betul-betul dihitung tuh satu saset hemohimnya tuh berapa, berarti minumnya juga dikurangi. Itu demi bisa minum hemohim. Jadi dia minumnya hemohim, terus probiotiknya yang SCI, terus amanoni. Dan kalau makannya tidak teratur, ditambah dengan spirulina.
Nah, dengan minum itu, ya kondisinya mudah-mudahan terus akan semakin membaik dan HB-nya bisa target menjadi 11. Jadi kondisinya sekarang juga udah nggak bengkak. Karena waktu pertama HD itu semua bengkak, kakinya bengkak, semua bengkak lah karena levernya kena. Nah, sekarang ini yang menggembirakan juga fungsi fungsi jantungnya dari 50% sudah menjadi 67%. Sedangkan kalau yang gagal ginjal kronik yang pada waktu pertama HD itu didiagnosanya gagal ginjal kronik tinggal 15% fungsinya. Jadi ini betul-betul buat saya itu menambah keyakinan saya bahwa hemohim itu memang luar biasa. Dokter ini terus bilang kontrolnya itu 3 bulan sekali aja ke dokternya. Tapi kan cuci darahnya tetap seminggu 2 kali. Tapi Jadi dokternya dari kesehatan dia udah lebih bagus ya, Bu. Udah nggak bengkak sana sini ya. iya nggak bengkak, nggak bengkak. Ya, itu udah salah satu Iya, iya, indikator bahwa fungsi ginjal udah lebih baik. iya. Terus fungsi jantungnya juga udah membaik itu. Dan yang itu Pak, yang sekarang kalau HB-nya bisa naik itu luar biasa. Karena udah ditransfusi 4 kantong aja naiknya tuh sedikit sekali. Kan Iya. nggak mungkin. Kalau udah sampai 4 kantong tuh paling tidak tuh pasti bisa naik. Jadi 3, 4 itu 4 poin tuh harusnya nyampe gitu. Jadi dokter mentargetkan sampai 11 Pak. Nanti kalau saya pas biar ini saya minta itu labnya supaya apa bisa untuk apa testimoni dilengkapi dengan labnya ya. Jadi ketahuan ureumnya dari berapa berapa, kreatinnya jadi berapa itu jadi bisa untuk harapan bagi mereka-mereka yang terdiagnosa untuk gagal ginjal kronik itu yang Kalau noninya minumnya berapa, Bu, dia? dia noninya 1 sampai 2 Pak. Oke, bebas waktunya kapan aja Iya, nih. bebas. Saya sudah bilang bebas. 구독, 좋아요 눌러주세요.